Ya. Nah, kita lihat bahwa negara kita punya konstitusi dasar. Ya, apa konstitusi dasar negara kita? Adalah UUD 1945. Nah, isinya itu mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Juga mengatur hubungan antara negara dengan warganya. Nah, hubungan-hubungan tersebut merupakan suatu sistem dalam pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Nah, setiap negara dalam ketatanegaraannya itu tidak lepas dari penjabaran teori John Locke dan Montesquieu. Dia mengatakan bahwa ada 3 lembaga negara yang berperan dalam sistem ketatanegaraan. Apa saja ketiga lembaga negara tersebut? Nah, ketiga lembaga negara tersebut ini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu istilah menurut Montesquieu. Nah, Indonesia punya nggak lembaga legislatif? Punya. Apa namanya? DPR. Indonesia punya eksekutif enggak? Punya. Namanya pemerintahan atau presiden. Nah, lembaga yudikatif negara kita juga punya, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, lembaga legislatif DPR tugasnya adalah membuat undang-undang. Sedangkan eksekutif mengeksekusi undang-undang, melaksanakan undang-undang. Nah, siapa yang mengawal undang-undang? Yang mengawal undang-undang adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun 3 lembaga negara ini punya tugas yang berbeda, namun mereka merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Sehingga ada istilah bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan antara ketiga lembaga tersebut. Ya, ketiga-tiganya saling membutuhkan. Contohnya, lembaga legislatif dengan eksekutif. Ya percuma undang-undang dibuat kalau undang-undang itu tidak dilaksanakan. Jadi 2 lembaga itu saling membutuhkan. Percuma undang-undang dibuat, undang-undang dilaksanakan, tapi pelaksanaannya melenceng. Nah, sehingga perlu ada yang mengawal. Nah, jadi 3 lembaga ini adalah lembaga yang ada dalam sistem ketatanegaraan menurut John Locke dan Montesquieu. Ya, semuanya bagus, semuanya enak. Coba Bapak tanya pada salah satu mahasiswa, kalau Anda jadi pejabat, Anda ingin jadi apa? Apakah Anda ingin jadi yang tugas membuat undang-undang, atau Anda ingin yang melaksanakan? Ataukah mungkin Anda ingin mengawal? Ya, siapa? Silakan menjawab. Atau si pennya, Adila, silakan Adila. Jadi yang bikin aja kali ya, Pak? Kenapa? Soalnya lebih gampang daripada jalankan. Kayak bikin masakan itu ya. Jadi kayak koki gitu ya. Jadi undang-undang memang tugasnya buat aja. Ya, harapannya setelah dibuat ya dilaksanakan. Tapi mau dilaksanakan dah, itu ya terserah yang mau melaksanakan dan yang mengawal. Gitu ya, Adila. Ya, mudah-mudahan itu tugasnya di Senayan atau di Dewan ya.
Oke. Kalau si pennya kelas A, siapa ya? Anissa? Pengen jadi yang yudikatif aja, Pak. Wah, mengawal undang-undang ya. Iya, Ini yang menjaga. kenapa kamu pilih yang menjaga? Biar nggak apa tuh ya Pak, biar nggak sering berubah gitu loh Pak. Jadi dijaga biar nggak disepelein sama orang lain gitu Pak. Oh gitu ya. Ini biasanya couplingnya mahasiswa hukum, padahal Anda mahasiswa gizi, tapi nggak apa-apa, ya bisa berkolaborasi. Jadi ya, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Paling tidak punya cita-cita. Oh, saya ingin ke Senayan. Oh, saya ingin ke Istana. Oh, saya ingin ke ya, Mahkamah Agung. Nggak apa-apa. Sekarang apa sih yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi dasar tertulis? Ya, silakan dibaca salah satu hal-hal yang ingin diatur. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, pembatasan kekuasaan lembaga negara, mengatur hubungan antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain, serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga negara. Ya, sesuai dengan namanya, ini konstitusi dasar. Ya, yang tertulis, lah itu isinya apa? Isinya untuk kita di UUD 45 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang berdaulat, bukan lembaga, bukan majelis, ya, tapi rakyat yang berdaulat. Ya, mereka punya suara. Yang kedua, negara kita ini bukan negara kekuasaan. Negara kita ini negara hukum. Jadi kekuasaan itu ada batasnya, yakni hukum, sehingga para penguasa nggak sembarangan, nggak seenaknya sendiri. Saya berkuasa kok, saya yang berhak mengatur. Boleh, tapi ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya hukum. Ya. Nah, yang kedua, ini mengatur antara hubungan lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Ya, ya sering dikenal HKWT, hak, kewenangan, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab. Itu sering disingkat HKWT. Nah, agar supaya Pak, mereka tahu apa HKWT-nya lembaga ini. Jangan sampai yang sudah diatur oleh lembaga ini tidak diatur lagi oleh lembaga yang lain. Juga mengatur apa hak dan kewajiban dari warga negara terhadap negara, dan sebaliknya, apa kewajiban negara terhadap hak yang harus dilindungi dari warganya. Itu semua ada di dalam konstitusi dasar yang tertulis yang namanya UUD 45. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, UUD 45 kita ini sudah berubah 4 kali. Ya, setelah reformasi. Perubahan setelah reformasi itu namanya amandemen. Apa arti dari amandemen? Arti dari amandemen, perubahannya tidak menyeluruh, hanya menambah pasal saja. Dan pasal aslinya itu masih ada. Itu namanya amandemen. Lah, kalau perubahannya menyeluruh, ya bukan amandemen, tapi penggantian. Kemudian, namanya ya tetap, namanya UUD 1945. Ya ini mohon maaf, Bapak agak lari-lari ya, karena waktunya hanya terbatas. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang mendasari kenapa kok UUD 45 kok dirubah. Bukankah UUD 45 itu sakral? Tidak, ya UUD 45 itu bisa berubah. Kenapa?
Karena di situ ya dulu itu ada istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi. Loh, kalau ada lembaga tertinggi berarti dia super dong, nggak boleh. Dulu namanya majelis, itu punya lembaga tertinggi. Ya. Jadi dialah yang memilih presiden, tidak di tangan rakyat. Yang kedua, ini ada pasal-pasal yang multitafsir. Jadi sehingga kayak pasal karet. Tergantung yang membacanya. Kalau yang baca penafsirannya beda dengan yang lain, ya wajar-wajar saja. Karena pasal itu tafsirnya nggak jelas. Padahal ini hukum dasar tertulis. Jadi tidak boleh ada pasal yang tafsirnya berbeda, multitafsir. Nah, yang selanjutnya, ya tujuan yang ingin dicapai dari amandemen itu, ya di sini satu rangkaian kata-kata. Coba dibaca. Salah satu. Tujuan utama amandemen yang pertama menata keseimbangan dan hubungan kerjasama antar lembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemusatan kekuasaan atau kewenangan tidak pada salah satu institusi. Ya, ini satu paket ya. Jadi menata kelembagaan itu nggak mudah. Ya, semua lembaga ingin saya yang paling berkuasa, ini tugas saya, yang lain begitulah. Kalau berantem begitu kan tidak ada selesainya, maka ini diatur. Yang kedua, ya pemusatan kekuasaan ini tidak hanya pada satu orang, pada satu lembaga. Ya, itu intinya. Ada kesepakatan-kesepakatan yang kaitannya dengan perubahan UUD 45. Boleh dirubah, tapi yang ini nggak boleh dirubah nih. Apa saja sih kesepakatan dasarnya? Silakan dibaca. Ya, mahasiswa yang lain. Pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kedua, tetap mempertahankan NKRI. Ketiga, mempertegas sistem presidensil. Keempat, menjadikan penjelasan dan untuk hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal dan perubahan dilakukan dengan cara penambahan. Ya, ada 55 ya prinsip ya yang ini harus dipegang dan harus dipahami. Ya, coba Bapak tanya nih. Ya. Kalau kita rame-rame gizi kelas A dan kelas B, ya kita ke Jakarta pakai bus kampus, ya, kita ke Senayan minta supaya ada perubahan yang kelima. Ini karena perubahan yang pertama hanya setahun umurnya, perubahan kedua juga setahun. Jadi setelah reformasi hampir setiap tahun UUD 45 itu dirubah. Nah yang terakhir perubahan keempat, mulai 2002 sampai sekarang 2021 belum berubah. Ini sudah berapa puluh tahun nih? Coba dihitung. Halo? 19 tahun, Pak. Nah, kita ramai ke Senayan, ya, karena sudah 19 tahun nih. UUD 45 belum diamandemen lagi. Kita usulin amandemen yang kelima. Ya, boleh enggak? UUD 45 diamandemen yang kelima, karena udah 19 tahun, belum pernah diamandemen lagi. Padahal dulu setiap tahun tuh, 19 2000, 2000 2001, 2001 2002. Boleh enggak itu? Halo, enggak boleh? Boleh, Pak. Boleh. Kamu nggak takut ditangkap? Kan Gimana? nggak apa-apa, asalkan tidak merubah kesepakatan dasarnya, Pak. Pinter, kamu pinter. Siapa kamu? Anissa, Pak. Oh, Anissa. Berarti kamu memahami apa yang dibaca tadi.
ya, yang dibaca tadi ini sekaligus benteng. Ya, silakan mau amandemen ke-6, ke-7 sampai ke seterusnya, tapi kesepakatan dasar yang 5 itu enggak boleh. Itu ya. Jadi kalau dasarnya sudah 19 tahun belum ya enggak bisa ya. Jadi dasar harus apa ya. Sekarang coba lihat. Tadi mana? Ini Ya, Pak. Anissa, halo. Kamu pinter beneran atau hanya kebetulan aja? Yang nomor 1, tidak merubah pembukaannya. Kenapa pembukaan tidak boleh dirubah? Halo? Soalnya di situ tuh kayak udah mencakup isinya Pancasila, di situ juga kayak udah mencakup itu Pak, kesehariannya masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, bahasa gitu Pak. Hanya itu? Coba yang lain. Masih Ada belum. tujuan negara. Nah, ini pinter juga ini saling mengisi. Siapa ini yang bilang tujuan? Saya Anissa Aprilia, Pak. Oh, sama-sama Anissa ya. Yang satu Anissa, siapa tadi? Yang 2 Anissa. Iya, karena di situ ada dasar negara, ada tujuan negara. Coba, yang Anissa Aprilia, kamu pinter beneran atau cuma pinter pinter kebetulan? Apa sih tujuan negara yang ada dalam pembukaan? Yang ada di dalam pembukaan itu mensejahterakan rakyat. Terus, sebentar Pak, saya lupa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Iya. Terus? Nah, 2 lagi lupa. Lupa Pak. Nah, ayo siapa yang ingat? 2 lagi, apa tujuan dari negara kita ini? Ayo. Oh, nggak ada yang bergabung. Kembali, ya. Ayo, cowoknya mana ini? Suara cowok, buka dong mic-nya. Ayo. Memajukan kesejahteraan umum. Nah, memajukan kesejahteraan. Yang ke-1? Yang terakhir, yang ke-4? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus apa lagi? Yang terakhir? Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan jangan lupa itu ya, sekaligus visi kita, misi kita ada di dalam. Nah itu, jadi merubah pembukaan sama dengan merubah dasar negara, merubah tujuan. Yang kedua, enggak kok ini hanya merubah alineanya saja. Dari 4 alinea kita ganti biar alinea ke-4 enggak terlalu panjang. Ya, jadi 5 alinea itu juga nggak boleh. Ya sudah, 4A dan 4B itu juga nggak boleh. Itu ya, jadi intinya seperti itu. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, ya sebenarnya nggak salah tuh reformasi. Merubah amandemen, karena apa tadi? Loh, kalau itu yang salah reformasi, enggak. Ada yang bilang nggak salah, yang satu bilang salah. UUD 45 kok dirubah. Loh, dulu juga sebelum reformasi, UUD itu berubah. Bahkan ya, perubahannya namanya aja berubah tuh. Ya, apa? Ya, pernah namanya UUD Republik Indonesia Serikat. Kemudian pernah juga UUD sementara, kembali lagi ke UUD 45. Jadi kalau begitu, ya ini UUD 45 sudah berubah 8 kali. Ya, sebelum reformasi 4 kali, sesudah reformasi 4 kali. Nah, ada lembaga, tadi kan mengatur lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Yang jelas terasa dari perubahan amandemen ini tugas dan fungsi MPR. Jadi tugas dan fungsi MPR hanya melantik, jadi tidak memilih presiden dan wakil presiden, dia hanya melantik. Terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dulu nggak ada DPD, sekarang ada Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah itu atas nama individu.
dari daerah pemilihan provinsi. Dia tidak mewakili partai politik. Yang mewakili partai politik, DPR. Yang mewakili individu, DPD. Nah, kalau DPR, salah satu tugasnya itu BCL. Bukan Bunga Cipta Lestari. Tapi budgeting, controlling, and lehaling. Budgeting itu bagaimana anggaran belanja negara. Kalau di pusat, kalau di daerah DPRD bagaimana anggaran belanja daerah APBD. Controlling, mengawasi tugas dari pemerintahan. Lehaling, membuat peraturan perundang-undangan. Nah, kalau DPD ini Dewan Perwakilan Daerah, ya, dia mewakili daerah provinsi. Walaupun dia ikut ya, pemilu, tapi jumlahnya dibatasi, tidak boleh sama dengan anggota Dewan DPR, ya, maksimal sepertiganya. Ya, tugasnya juga tidak seleluasa dengan tugas DPR, jadi tugasnya hanya terbatas. Ini ya yang terkait dengan APBN, pendidikan dan agama. Tadi dikatakan bahwa UUD 45 ya boleh dirubah, tapi pembukanya tidak boleh karena di situ ada ya ada prinsip-prinsip dari alinea pertama, alinea kedua, ketiga dan keempat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sebelum ke topik yang kedua. Ada? Ada yang masih bergabung? Sudah off semua? Masih, Pak. Ya, Pak. Ini mahasiswa biasa. Ya, jadi kalau bergabungnya saat awal dan nanti saat akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brul. Ini kelakuannya mahasiswa. Ya, kalau masih bergabung Bapak lanjutkan. Ya. Sekarang di mana letak kedudukan UUD 45 dalam sistem pemerintahan? Kalau digambarkan seperti segitiga, letak kedudukan UUD 45 ini yang paling tinggi, yang paling atas. Paling atas hukum dasar tertulis. Nah, peraturan-peraturan yang lain berada di bawahnya UUD 45. Apa peraturan-peraturan yang lain yang berada di bawah? Ya semua peraturan-peraturan yang ada. Kalau dikelompokkan, peraturan yang ada itu bisa ketetapan majelis atau TAP MPR. Nah, TAP MPR ini persis berada di bawah UUD 45. Nah, yang lain, undang-undang, ini juga berada di bawah TAP MPR. Nah, kalau peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, atau disingkat Perpu, itu bukan di bawah undang-undang, tapi sejajar dengan undang-undang. Nah, yang berada di bawah undang-undang dan Perpu itu baru PP, peraturan pemerintah. Nah, perda-perda yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota, ini letaknya di bawah peraturan pemerintah. Jadi, secara hierarkis, secara urutan seperti ini. UUD 45, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, perda provinsi dan perda kabupaten kota. Ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dari segitiga ini ada makna. Makna yang kedua. Apa makna yang kedua?
peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atas. Contohnya begini, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR ataupun dengan UUD 45. Jadi undang-undang, kenapa letaknya di bawah? Hasilnya gimana? Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas. Jadi undang-undang kesehatan tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Kenapa? Karena undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, maupun undang yang lain berada di bawah UUD 45. Yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Kalau bertentangan harus diganti. Atau tidak usah diikuti. Bertentangan dengan undang-undang, apalagi dengan UUD 45. Itu makna yang kedua ya, peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Makna yang ketiga, kalau mau mengganti peraturan tersebut, gantilah dengan peraturan yang satu level. Contohnya begini, kalau mau mengganti perda provinsi, ya gantilah dengan perda provinsi lagi. Jangan diganti dengan perda kabupaten atau kota. Kalau mau mengganti undang-undang, ya gantilah dengan undang-undang yang baru. Jangan diganti dengan peraturan pemerintah. Kalau diganti dengan perpu, boleh, tapi sifatnya sementara. Itu makna yang ketiga. Dan yang terakhir, makna yang keempat, jumlah ya, menunjukkan bahwa makin ke bawah jumlahnya makin banyak, maka kotaknya makin besar. Ya, lebarnya besarnya kotak menunjukkan jumlahnya semakin banyak. Perda kabupaten kota jauh lebih banyak jumlahnya dibanding dengan jumlah perda provinsi. Ya. Jumlah perda provinsi lebih banyak dibanding dengan undang-undang. Dan yang terakhir, undang-undang jumlahnya pasti lebih banyak dibanding dengan UUD 45. Jadi semakin ke atas, semakin kecil. Semakin ke bawah, semakin besar. Itu ya makna dari segitiga atau piramida ini. Ya, silakan buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Halo, tadi yang saya lebih senang mengawal undang-undang. Siapa ya? Anissa. Yang lain, silakan. Ada yang mau komen, diskusi? Pak, saya izin Boleh, boleh. Ya. Ya. Saya tanya tentang politika yang yudikatif kan mengawasi undang-undang ya Pak, yaitu menjaga keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, saya melihat waktu di YouTube-nya Najwa, ya itu dia sedang mengunjungi penjara wakil rakyat Pak. Nah itu tuh melihat bahwa tidak ada keadilan antara wakil rakyat dengan rakyat biasa, bahwa penjaranya yang di rakyat biasa di wakil rakyat itu kayak lebih mewah gitu Pak. Itu menurut Bapak bagaimana ya Pak? Bagus, pertanyaan sama dengan kelas yang lain. Atau materi ini pernah Bapak itu berarti pejabatnya di situ ya, petugasnya di lembaga pemasyarakatan ini karakternya belum stabil, karakter dia masih labil.
karakter apa yang belum stabil itu? Dia belum religiusitas. Dia belum jujur. Dia belum disiplin, dia belum tanggung jawab. Dengan kata lain, karakter dia yang 8 itu, ya, yang menurut karakter building melalui model pendidikan Pancasila itu masih perlu diperbaiki. Ya juga ya, karakter lewat pendidikan agama, lewat pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi dia masih tidak tahan terhadap godaan-godaan, ya, godaan-godaan iming-iming harta, iming-iming jabatan dan yang lain. Itu ya. Ya, gimana caranya? Ya diperbaiki karakternya, mentalnya diperbaiki. Ya, bagaimana memperbaikinya? Dengan reward and punishment. Bagi mereka yang sanksi, ya punishment. Ya, hukumannya. Tapi bagi mereka yang taat, ya kasih reward. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang, ya, Bapak tanya ini. Bapak ingin mengecek aja. Siapa yang bisa menjelaskan makna dari segitiga ini? Ada 4. Ya. Selain yang Anissa, Aprilia maupun Anissa, maupun Adila. Silakan mahasiswa yang lain. Siapa yang bisa menjelaskan ulang apa makna dari segitiga ini? Halo? Jangan di-mute dong. Buka. Ayo. Masa yang aktif hanya 4 orang? Adila, Anissa, Aprilia, bahkan 3 orang. Yang berapa ini? Hampir 100 mahasiswanya ya? Halo, yang lain mana? Izin menjawab, Bapak. Boleh, silakan dijawab. Dari tata urutan perundang-undangan segitiga ini, maksudnya itu yang bawah tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Jadi tata urutan tertinggi dalam Indonesia itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang kedua ada TAP MPR. TAP MPR itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR dan Undang-Undang Dasar dan seterusnya, Pak. Ya. Apalagi mana yang lain? Ada lagi kan? Siapa lagi? Ini kamu siapa? Saya Ayu, Pak. Siapa panggilanmu? Ayu, Pak. Ayu. Ayo, selain Ayu, siapa lagi? Itu baru satu makna. Ayo, makna yang lain dari Ayu. Yang saya, Pak, Silakan. jika mau mengganti peraturan harus yang satu level gitu loh, Pak. Contohnya? Kalau kita mau mengganti perda provinsi ya harus diganti dengan peraturan provinsi. Piramida itu menunjukkan semakin ke bawah jumlahnya semakin banyak atau semakin besar. Ya, kamu siapa? Saya Sukma, Pak. Sukma mewakili kelas A atau B kamu, Sukma? Saya kelas B. Bagus, ya ini seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ini sekaligus cross check aja bahwa Anda hadir beneran atau hanya ya setor foto saja atau setor nama. Ternyata tidak ya. Oke. Kita lanjut ke ini, sebenarnya mana hierarki sudah ada di slide berikutnya. Sekarang terakhir, menit-menit terakhir, ini pembentukan penegakan hukum. Ya, hukum, istilah dalam hukum ini, ya tadi sebentar, belum ada istilah. Kenapa kini hukum? Ya, karena amanat dari ini undang-undang ya bahwa norma hukum itu adalah norma yang berasal dari penguasa ya dan sifatnya dapat
dipaksakan. Siapa aparat pemaksanya? Ya aparat penegak hukum. Siapa aparat penegak hukum? Polisi, jaksa, hakim. Lah kalau dosen penegak hukum bukan. Mahasiswa, iya atau bukan? Loh, kalau begitu kita bagi. Ada aparat penegak hukum dalam arti luas, ada aparat penegak hukum dalam arti sempit. Dalam arti sempit ya hanya kejaksaan maupun pengadilan atau KPK. Itu aparat penegak hukum dalam arti sempit. Mahasiswa, dosen, hansip, ya, tentara, yang lain itu aparat penegak hukum juga, tapi dalam arti luas. Itu ya. Nah, dasar yang pertimbangan penegakan hukum. Nah, dasar pertimbangan yang kedua, ini kita tidak boleh main hakim sendiri. Ya, misalnya, ya, ada pencuri ketangkap, langsung pukuli bahkan sampai ya dibunuh. Ya. Diarak keliling kampung dengan tidak berpakaian. Nah, itu namanya main hakim sendiri. Dan tidak boleh. Maka ya boleh penegakan hukum, tapi harus melewati lembaga. Lembaganya apa? Lembaga peradilan. Nah, ada istilah-istilah yang perlu Anda kenal sebagai mahasiswa gizi. Istilahnya ada peradilan pidana, ada peradilan perdata. Peradilan pidana ini ya bagi mereka para pencari keadilan. Ya, yang karena di situ ada unsur-unsur ya, penganiayaan, pencurian, pembunuhan, pertanyaan. Jadi peradilan pidana ini adalah peradilan bagi mereka dan itu ada 4. Masih mendengar suara Bapak? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Dalam pencari keadilan atau agar supaya masyarakat bisa mencari keadilan yang seadil-adilnya, ini dibagi menjadi 4 lembaga peradilan. Apa saja? Lembaga peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, atau sering disingkat PTUN. Apa bedanya? Bedanya tugas pokok dan fungsinya. Kalau peradilan peradilan negeri, peradilan umum, ya, menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat umum yang terkait dengan tadi penganiayaan, pencurian, dan yang lain-lain awalan perakhiran negeri yang ada di setiap kabupaten kota. Yang kedua, peradilan agama menyelesaikan sengketa bagi mereka yang beragama Islam saja. Ya. Tentang apa? Perceraian, tentang waris, tentang mas kawin misalnya. Ini waktu kawin maharnya disebutkan sekian karat, ternyata bohong. Ini kalau nggak terima komplainnya ke peradilan agama.
Yang ketiga, lah kalau militer yang melakukan tadi kejahatan atau pelanggaran diselesaikan oleh lembaga yang namanya peradilan militer. Jadi khusus bagi militer yang disersi, ya, melanggar kedisiplinan militer. Nah, lembaga yang terbaru ini namanya PT UN, termasuk lingkup perdata, ya, bagi mereka yang dirugikan, misalnya pangkatnya diturunkan, pegawai, ya, pegawai pangkatnya diturunkan, jabatannya dicopot, tidak secara prosedural. Nah, orang yang dicopot jabatannya, diturunkan jabatannya, tidak prosedural, sengketa ini diselesaikan lewat peradilan tata usaha negara. Nah, ada juga istilah-istilah yang terkait dengan penegakan hukum. Misalnya istilah tindak pidana. Tindak pidana itu dalam istilah hukum disebut delik. Orang yang melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana ini bisa karena kealpaan, bisa juga karena kesengajaan. Nah, dalam istilah hukum disebut culpa dan dolus. Ya, contoh culpa karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain sakit. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain tidak berfungsinya alat-alat tubuh atau menderita. Contohnya begini. Ya. Ada di laboratorium, ya, membuang sisa-sisa reaksinya. Padahal itu buang keselokan, terjadi ledakan, ya, banyak orang yang sakit. Nah, yang membuang sisa-sisa praktikum atau sisa-sisa pekerjaannya secara tidak sengaja itu juga bisa dikenai tindak pidana. Tindak pidana berapa? Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka atau menyebabkan orang lain bahkan meninggal. Nah, kalau kesengajaan, ini dia punya niat. Yang tadi nggak punya niat, saya tidak punya niat menyengsarakan tetangga. Ya, saya tidak punya niat, ya, membunuh orang. Kalau ini sengaja, namanya dolus. Apa ada, Pak, orang yang sengaja berbuat jahat? Ada. Apa ada, Pak, orang yang sengaja korupsi? Ada. Nah, jadi korupsi itu bukan kealpaan, korupsi itu sengaja. Sehingga, ya, kalau ditanya dalam sidang pengadilan, kenapa Anda berbuat korup? Sorry, Pak, saya lupa. Nah, enggak bisa. Itu seperti dagelan, ya. Jadi, culpa itu sengaja. Sengaja orang melakukan. Nah, dua-duanya, baik, ya, mereka yang melakukan tindak pidana karena kealpaan ataupun kesengajaan, dua-duanya kena sanksi hukum. Cuma sanksi hukumnya berbeda. Ya, sekarang di media sedang muncul tuh salah satu supir, ya, driver yang menyebabkan orang lain meninggal, artis yang meninggal, itu ya dituduh telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal. Ya, ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak, izin bertanya. Boleh. Apa pertanyaannya, Pak? Ini pertanyaannya, saya itu cuma kepo atau penasaran aja sebenarnya, Pak. Jadi, kan semisal kalau ada TKI di negara lain, nah, itu semisal TKI-nya di apa ya,
dikasari gitu sama majikan, atau mungkin si TKI-nya itu di apa mungkin yang TKI-nya itu yang mengkasari majikannya gitu toh Pak. Nah terus masalah pidananya gimana ya Pak? Apa menurut negara di sana apa kerjasama antara Indonesia apa gimana Pak? Ya, yang berlaku ya di negara tersebut. Kalau TKI itu kan tenaga kerja Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, di Arab atau di Hong Kong. Yang berlaku ya hukum pidana di negara yang bersangkutan. Nah, sekarang bagaimana peran bantuan hukumnya? Ya, Kementerian Luar Negeri itu harus membantu karena wajib melindungi warga negaranya, harus mencari celah-celah, ya paling tidak harus ada alasan pembenar atau adalah alasan pemaaf. Ada enggak di situ? Nah, ini Menteri Luar Negeri, ya, kedutaan yang harus mencermati melindungi warga negaranya. Kalau memang iya benar, ya sudah silakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau ternyata ada celah-celah, ya karena misalnya membela diri atau ada serangan lebih dulu, atau ada ya hal yang lain, itu bisa meringankan hukuman. Ini siapa yang bertanya siapa? Kuliah. Kelas apa B kamu wakil? Kelas B. Oh, kelas B terus, kelas A belum muncul. Oke, Bapak lanjutkan. Ada istilah lain, orang yang mampu bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu tidak hanya pelaku. Ya, yang ikut-ikutan pun ini bisa dituduh dalam melakukan tindak pidana. Termasuk dalam pencucian uang. Ada salah satu mahasiswa di Solo, tidak tahu menahu, namanya itu digunakan untuk menyimpan uang dari salah satu pejabat. Padahal tadinya pinjam KTP, ternyata dan kartu mahasiswa, ternyata itu digunakan untuk menyimpan uang. Nah, dia dituduh telah ikut serta. Jadi yang dikenai tindak pidana tidak hanya pelaku, tapi juga orang yang ikut serta, baik secara aktif maupun secara pasif. Bisa juga bahkan dalangnya. Ya, contoh ya terbunuhnya Munir. Ini Polikarpus itu pelaku atau dalang? Ya nggak tahu. Ya harus dibuktikan. Ya, Anda ini pelaku atau dalang? Ya enggak mungkin. Ya dia bercerita saya hanya pelaku, Pak. Karena ada pesanan dari dalang misalnya. Ada 3 yang harus bertanggung jawab. Jadi dalangnya, pelakunya maupun orang yang ikut-ikutan. Nah, yang terakhir tadi yang ditanyakan, ya, ada yang bisa meringankan hukuman, padahal dia melakukan tindak pidana. Itu namanya alasan pemaaf. Apa misalnya orang sakit gila? Orang gila itu nggak bisa dihukum. Nah, gimana kalau gilanya itu gila-gilaan, pura-pura gila? Ya diobati dulu ke rumah sakit jiwa. Kalau sudah sembuh, ya diproses. Tapi kalau benar-benar gila, itu kayak kiai dipukuli, tokoh agama, ya non-muslim juga dipukuli. Ini kok aneh, kok seragam di mana-mana kiai kok. Ini ada apa? Ada apa? Lah, pelakunya ternyata orang gila. Nah, kalau benar gila, ya enggak apa-apa. Ya. Orang gila dihukum nggak, Pak? Enggak dihukum. Orang gila itu membunuh pun nggak dihukum. Kenapa? Dia orang nggak waras. Alasan pemaaf, dimaafkan. Itu. Ya, silakan. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tanya, Bapak. Boleh. Saya Rizkina Harami, NIM 178 dari kelas B. Begini, Pak, sebelumnya waktu tahun 2016-2017, Manado itu ada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berupa membunuh orang lain, Pak.
Apakah anak di bawah umur kan sebenarnya hukumannya ringan kan Pak, tapi itu kasusnya cukup besar yaitu membunuh orang lain. Kalau seperti itu bagaimana ya Pak? Ya, itu juga ada hukum khusus namanya tindak pidana anak. Jadi kalau anak itu tidak boleh dihukum mati, ya, tidak boleh dihukum seumur hidup. Ya, itu ya. Terus yang kedua ada istilah dikembalikan kepada orang tuanya. Dikembalikan pada orang tuanya juga itu termasuk hukuman. Ya, jadi itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian sidangnya juga hakimnya tidak pakai ya hitam-hitam, kemudian ya ada dasi putih atau itu untuk ya, jadi pakainya biasa. Itu kalau pelaku tindak pidananya anak-anak di bawah umur, ya di bawah 16 tahun. Ada lagi? Ya, ini tinggal 5 menit ya. Ini upaya penegakan hukum. Kalau kamu dirasa ya kurang adil, putusan pengadilan negeri ini mulai dari bawah nih, kabupaten kota, ya kamu bisa naik banding ke pengadilan tinggi yang ada di provinsi. Datanglah ke Mahkamah Agung. Untuk apa? Kasasi. Jadi upaya pertama naik banding, upaya yang kedua kasasi. Gitu. Ya. Ini sanksi hukum. Ya, ada sanksi hukum pidana, ada sanksi hukum perdata. Yang paling berat mati. Ya, ya di bawahnya hukuman penjara, di bawahnya hukuman kurungan. Ini penjara dengan kurungan ini sama ini. Jadi, kurungan itu ya sama-sama di LP, tapi tidak bisa dipindah ke Nusa Kambangan. Tapi kalau penjara bisa dipindah ke LP1, LP yang lain. Nah, juga denda ini pidana, uangnya masuk negara. Beda dengan ganti rugi. Kalau dalam ganti rugi itu perkara perdata, uangnya masuk pribadi. Ya, misalnya karena dirugikan oleh orang lain. Nah, itu uangnya boleh masuk yang apa? Yang dirugikan. Tapi kalau pidana denda ini lalu lintas, yaitu denda itu bukan ganti rugi, ya. Ini ada beberapa asas yang kita kenal. Yang paling populer itu asas apa namanya? Ini nggak terbaca. Asas hukum. Asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini husnudon atau suudon ya? Halo. Husnudon atau suudon? Asas praduga tidak bersalah, menganggap orang itu belum tentu bersalah. Suudon atau husnudon? Suuzon. Ya. Nah, kalau jaksa beda. Ya, kalau jaksa menganggap orang itu bersalah karena dia punya alat bukti, dia punya barang bukti. Tapi asasnya, asas praduga tidak bersalah. Jadi menganggap orang itu ya masih tersangka, bukan ya didakwa, ya bukan terpidana. Karena yang memutuskan bersalah atau tidak bersalah itu pengadilan. Nah, sehingga dikenal istilah presumption of innocence. Ya, semua orang itu dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan oleh pengadilan negeri. Asas yang kedua, ya, asas peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Peraturan mulai berlaku ya sejak saat ditetapkan ke depan. Ke belakang tidak berlaku. Contohnya tentang pencucian uang tuh.